Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan di sore yang sangat mulia ini kita menutup hari siang kita, yaitu menjelang sore kemudian menuju malam hari dalam keadaan beramal soleh. Ya, salah satu amal soleh kita yaitu saling memberikan nasihat di sore yang sangat mulia ini. Tema kita masih kita lanjutkan kembali tentang keluarga sakinah, dan insyaallah kita akan mengangkat ayat dan hadis-hadis Rasulullah yang berkenaan dengan keluarga sakinah atau keluarga bahagia. Hadis yang akan kita baca di sore yang sangat mulia ini adalah Rasul bersabda, apabila seseorang melihat wanita yang menakjubkannya tapi ia tidak mengikutkan pandangannya ke arah wanita itu pergi. Apabila wanita cantik itu menarik hatinya, maka hendaklah dia mendatangi istrinya untuk meredam pengaruhnya, karena sesungguhnya pada istrinya terdapat pula apa yang dimiliki oleh wanita cantik itu. Nah, ini dalam sebuah hadis sahih ini. Cukup menarik hadis ini kalau kita kaji, ya tentunya dengan waktu yang sangat sederhana yang kita miliki sekitar 20 atau 25 menit ke depan. Mari kita ambil pelajaran secara umum saja dari hadis ini. Ya, tentunya dengan mengamalkan hadis ini nanti ada target kita, yaitu agar kita menjadi keluarga yang bahagia. Pelajaran yang pertama dari hadis ini adalah bagaimana seseorang yang sudah menikah itu masih juga dihadapi atau menghadapi atau mendapatkan godaan. Nah, siapa yang menggodanya? Tentunya wanita selain istrinya. Nah, ini hadisnya cukup menarik kita lihat. Bagaimana Rasul menyebutkan apabila seseorang melihat wanita yang menakjubkannya, tapi ia tidak mengikutkan pandangannya ke arah wanita itu pergi. Nah, ini pelajarannya yang pertama adalah ternyata seseorang yang sudah menikah, saat dia keluar rumahnya, atau saat berada di tempat kerjanya, atau dia berada di sebuah tempat, atau di luar daerah, atau bahkan ya mungkin dengan kemajuan arus informasi dan teknologi hari ini dengan media-media elektronika yang dia tengok, banyaknya wanita-wanita yang ada di luar rumahnya ya selain istrinya. Nah, ini menjadi godaan tersendiri baginya. Nah, di sini kalimat selanjutnya adalah tetapi ia tidak mengikutkan pandangannya ke arah wanita itu pergi. Nah, ini lelaki soleh ini. Jadi lelaki soleh itu kalau dia melihat wanita lain kemudian tertarik hatinya, nah kemudian dia berusaha untuk meredam pandangannya. Sehingga dalam sebuah hadis juga pernah kita dengar bahwa pandangan pertama bagi seseorang melihat itu adalah rezeki buat dia. Tapi jangan catatan, jangan diikutkan lagi. Oh, tadi siapa yang lewat ya? Kayaknya aku kenal, kayaknya. Nah, ini ketika ada usaha untuk mengikutkan lagi, inilah jadi dosa. Kalau tadi dia tidak sengaja. Ya. Nah, ini pelajaran yang kedua yang kita ambil adalah bahwa ternyata di sini juga dituntut kesalehan seorang suami yang tentunya dia sudah punya istrinya. Jadi sering kali musibah itu terjadi ketika dia melihat seorang wanita yang cantik kemudian dia mengikutinya. Nah, itu musibah. Kalau dia berjalan di jalan raya, gara-gara kalana urinang lega, mupok motogop. Ada yang lebih parah, mupok motor tengah hidang. Mupok motor tengah hidang karulah hinan ka bertuban ka mupok motor. Mungkin ada lampu merah, dia pun enggak sadar bahwa dia harus berdiri di lampu merah. Atau dia sudah masuk selokan, atau dia sudah salah arah dalam belok. Nah, kenapa? Karena terpengaruh dengan wanita yang cantik tadi. Maka di sini pelajaran yang kedua yang kita sampaikan tadi adalah bagaimana seorang laki-laki yang sudah memiliki istri, artinya sudah berumah tangga, dia bisa meredam, tidak melanjutkan pandangannya itu. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga, bagaimana di sini disebutkan bahwa apabila wanita cantik itu menarik hatinya. Nah,
Kalau itu ternyata wanita cantik membuat hatinya gemetar, membuat hatinya terpengaruh, ingin mengikutinya, ingin berbicara dengannya, atau ingin duduk berlama-lama dengannya, apapun bentuknya, artinya hatinya tertarik, tergodalah, ya, tergoda dengan pandangannya yang mungkin tadi sudah ditahan, tidak tahan lagi, atau naudzubillah min dzalik, dia tidak menahannya, tapi sekali lagi ini menarik hatinya, karena memang senjata wanita itu adalah bisa menarik hati para lelaki. Maka almarhum Zainuddin MZ itu pernah berkata, selemah apapun wanita itu bisa menelan sebesar apapun seorang laki-laki. Ini kata almarhum Zainuddin MZ. Memang hebat sekali wanita. Dan Rasulullah sendiri sudah berpesan di akhir hidupnya adalah an-nisa, an-nisa, an-nisa. Nah, jadi pelajaran ketiga dari hadis ini adalah kalau wanita itu cantik dan hati kita tertarik, karena memang lelaki yang normal itu kan tertarik dengan wanita cantik, tapi hati-hati kalau dia sudah beristri, maka di sini Rasulullah menyuruh suami tersebut atau laki-laki tersebut, maka hendaklah dia mendatangi istrinya untuk meredam pengaruhnya. Nah, ini solusinya. Jadi kalau misalnya kita melihat seorang wanita yang cantik yang membuat hati kita terpengaruh dengannya, segera telepon istri. Assalamualaikum istriku, assalamualaikum sayangku, aku mencintaimu. Kenapa tidak ucapkan kalimat itu? Bahkan di sini Rasulullah menyuruh kita untuk berjumpa dengan istri kita. Ya. Nah, ini lebih halal ketimbang lagi bunuh. Merumpok, di kanyo kaji hadu pudum-pudum. Di foto leurung demang lang medsos. Adanya. Apalagi kita orang yang punya pengaruh, punya pangkat, punya jabatan, ada orang yang melihat, nah harga diri kita menjadi hancur. Nah, tetapi ketika kita pulang ke rumah kita, berjumpa dengan istri kita, nah ini lebih berharga. Nah ini berat. Tidak semua orang laki-laki atau semua suami yang punya sifat seperti ini. Makanya kalau istri tidak bekerja di luar, dia berada di rumah, maka usahakan di saat dia berada di rumah itu penampilannya menarik, ya, penampilannya bersih, wangi. Nah, ini penting. Sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kenapa? Jangan sampai ketika pula suaminya pulang ke rumahnya, berjumpa dengan istrinya ternyata mukuluto, hana menarik. Nah, ini persoalan. Nah, ini bagaimana seorang istri yang solehah adalah dia hanya berhias untuk suaminya, dia hanya memberikan yang terbaik kepada suaminya, dia berpenampilan lemah lembut di hadapan suaminya, dia berusaha ketika suaminya memandangnya itu bisa menarik hatinya. Artinya apa? Jadilah seorang istri yang bisa memikat suaminya. Jadilah seorang istri yang ketika dipandang oleh suami menarik hatinya. Nah, ini tidak sedikit terkadang, ini mohon maaf, seorang laki-laki mungkin yang lebih menarik ketika melihat perempuan lain cantik di luar adalah bukan berarti istrinya tidak cantik di rumahnya. Nah, ini juga seorang laki-laki juga harus mengalokasikan dana untuk merawat istrinya. Nah, ini penting. Apakah mungkin membeli kebutuhannya, atau ada baju baru yang harus dia pakai, mungkin apa. Itu ya biasa baru baju baru teoro raya tiga. Padahal ada mencipre raya aja. Nah, kalau memang ada kebutuhan baju harus belikan. Ya, mungkin ada perhiasan yang harus dipakai. Ya. Bahkan sekarang alhamdulillah banyak hadirnya salon-salon yang khusus untuk wanita. Ini kita bersyukur. Bekerja juga wanita di situ. Kemudian ada nuansa Islaminya. Ya. Kenapa tidak? Istri kita itu sebulan sekali bawalah ke salon. Nah, untuk mendapatkan perawatan. Karena di rumah kita nggak punya salon. Yang ada salon pas. Ya. Nah, ini penting. Nah, kenapa saya sampaikan penting? Ingatlah di awal-awal pernikahan kita. Seorang calon lintu baru, dia selalu berpenampilan rapi, bersih, enak dilihat. Begitu juga seorang calon dara baru, dia rapi, bersih, enak dilihat.
Nah, yang jadi persoalan kemudian adalah seiring berlalu pernikahannya, seiring berlalu rumah tangganya, itu nggak ada lagi. Aku panjang uke, bah panjang di uke kemudian baje mukuluto mube, kemudian kadang-kadang kalau dia bersama suami istri di rumahnya kadang sampai 1 hari nggak mandi sama-sama. Nah, ini persoalan untuk bisa terkikisnya sakinah mawaddah warahmah tadi itu. Nah, makanya hadis ini bagaimana mengajarkan kita seorang suami yang punya perhatian merawat istrinya, seorang istri yang punya perhatian merawat dirinya. Nah, ini dua-dua harus ada. Jangan sampai kita hanya menyuruh istri kita untuk merawat dirinya sementara idahnya uragam, suaminya hana permun. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Mungkin ada bau badan kita yang sejak awal pernikahan kita, mungkin istri malu menyampaikan, "Hai juga, hai badan ron mubai, hai juga." Maka kenapa tidak kita bertanya kepada pasangan kita, mungkin aku ada kurang apa. Nah, dan kita cara tamuban, tabuh apa bedak-bedak atau apa saja yang itu bisa menghilangkan bau, atau mulut kita bau, atau kita jarang sikat gigi. Nah, ini kan hal-hal sederhana yang terkadang kita tidak perhatian. Nah, sekali lagi pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah ketika seorang suami melihat ada perempuan yang cantik dan menarik hatinya, maka dia segera pulang ke rumah. Nah, bagusnya adabnya seorang suami sebelum pulang ke rumah ditelepon dululah. "Hai sayang, abang akan pulang." Nah, setidaknya istri pun bisa mempersiapkan diri. Nah, apalagi seorang suami yang baik, dia berusaha untuk membantu juga pekerjaan rumah tangga istrinya. Sebenarnya bukan rumah tangga istrinya, rumah tangga mereka berdua. Ya, suami mencuci piring, suami ikut memasak nasi. Memang kalau emang ada kesempatan, ikut menyapu rumahnya. Jadi sama-sama dilakukanlah. Nah, mungkin persoalan kemudian adalah bagaimana kalau suami istri tersebut sama-sama bekerja. Nah, ini mungkin muncul persoalan baru. Ya, nah silakan saja nanti dicari solusi dalam keluarga masing-masing, walaupun sama-sama bekerja. Ya, bagaimana merawat kemesraan mereka berdua. Karena memang disunnahkannya itu seorang istri ketika melepaskan suaminya bekerja, kalau istrinya tidak bekerja, maka lepaskan dengan senyuman. Maka tengoklah hari ini kalau ada suami-suami yang bekerja dengan baik, maksimal, profesional di tempat kerjanya, itu biasanya dia lebih bahagia di rumahnya. Maka kita tidak bisa membayangkan suami istri yang setiap hari bertengkar, maka berangkatlah suami ke tempat kerja, ini masalah. Nah, bisa saja dia akan bertengkar di tempat kerjanya. Nah, ini bagaimana? Bagaimana caranya? Sama-sama merawat diri, sama-sama menjaga diri. Kita mungkin masih teringat ya, kalau kita naik pesawat luar negeri itu, nah ini mungkin pelayanannya luar biasa. Sampai-sampai kalau kita tertidur, begitu kita bangun diberikan handuk hangat. Handuk hangat dari muka segar kembali. Saya pikir kenapa tidak antara suami dan istri saat berada di rumahnya itu sama-sama saling melayani. Ya, kalau istrinya buat kopi, mungkin suaminya angkat kuenya. Ya, kalau suaminya minum kopi, kenapa tidak istri ikut makan kuenya. Jadi ada kebersamaan, ada keindahan, sama-sama membantu, saling memahami. Nah, ini indah. Bukankah di saat mereka awal-awal pernikahan ini saling menjaga, saling merawat, saling punya perasaan yang sama. Nah, ini perlu dijaga, karena ada hadis Rasulullah adalah bagaimana seseorang yang sudah menikah itu, bagaimana berusaha antara suami dan istri ini ada sifat bersatu. Maka sifat bersatu ini perlu dijaga, perlu dirawat. Termasuk bila perlu makan bersama, ya, minum bersama, ngobrol bersama, bercanda bersama. Nah, ini hal-hal bersama, ini harus dijaga. Untuk apa? Agar suasana bersatunya itu adalah muncul dalam dirinya. Makanya kalau seandainya seorang suami merasa sesuatu yang aneh dalam dirinya, maka segera bertobat, istighfar. Ada apa? Apa persoalan saya sehingga rasa cinta saya, rasa sayang saya kepada istri kok berkurang? Ada apa? Di mana salahnya? Apa kesalahan saya? Survei dirinya, evaluasi dirinya.
Begitu juga seorang istri. Kalau dia merasakan sesuatu, ada perasaan yang kurang nyaman dengan suaminya, merasa kurang cintanya berkurang pada suaminya, tanyakan pada dirinya, ada apa? Nah, apa yang harus dilakukan? Berdoalah kepada Allah. Doa apa yang kita panjatkan? Ya Rabb, berikan kasih sayang dalam kehidupan keluarga kami. Kami saling menyayangi, kami saling menjaga, kami saling mencintai. Minta kepada Allah, karena cinta itu rahmat. Ya, cinta itu rahmat. Maka bagaimana dalam sebuah hadis Rasul bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian kepada yang ada di bumi, maka kalian akan disayang oleh di langit, yang ada di langit. Artinya apa? Ketika suami istri ini saling menyayangi, saling mencintai, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat dan kasih sayang ke dalam hati mereka.